waktu masih ada orang tuanya, sawah itu masih utuh. Begitu meninggal dua-dua orang tuanya, dijual sawah itu ibu-ibu 1,8 hektar, tapi satu pun anaknya nggak ada yang ingat untuk diinfakkan atas nama almarhumah daripada kedua orang tuanya. Sibuk beli mobil, sibuk buat rumah, bangun segala macam, beli emas. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau nanti kita meninggal, kita nggak banyak mewariskan ilmu agama kepada anak-anak kita. Kita banyak mewariskan atau meninggalkan harta, tapi kita nggak bekali anak kita dengan bekal ilmu agama. Akhirnya apa? Jadi rebutan bagi anak-anak kita. Mungkin tadi kalau nggak ada abang yang bijaksana untuk menyelesaikan masalah itu, mungkin adik-beradiknya, aku kalau mama, aku gelang mama, aku cincin mama, mungkin begitu. Begitulah adanya. Sampai saya pernah marah menyelesaikan suatu masalah dalam keluarga yang ribut, udah tinggal bagi Bapak Ibu, ribut orang itu. Saya bilang begini, kalian ini nggak mencari. Kayak mana susahnya orang tua kalian mencari harta ini, kalian tinggal bagi. Saya bilang, saya sampai kasar, di mana diletakkan otak kalian itu? Baru diam orang itu. Kalian ini nggak mencari, tinggal bagi aja ribut kalian. Saya bilang, baru terdiam orang itu. Begitulah adanya hari ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang disegani di dalam sebuah keluarga. Mudah-mudahan itu nggak terjadi kepada keluarga besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatu firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Shadaqallahul adzim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil mahsyar nanti kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ahlul Bait, Ibu Cica beserta dengan keluarga. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, arisan keluarga Sakinah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam suasana silaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendapatkan ridho, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah arisan silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita untuk supaya nanti di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat tauhid
la ilaha illallah. Dan Allah sudah ajarkan itu di dalam pelaksanaan ibadah sholat. Ternyata tanpa kita sadari, satu hari satu malam kita mengucapkan kalimat tauhid itu 9 kali. Di sholat subuh di rakaat yang kedua, di sholat zuhur rakaat kedua dan keempat, di sholat asar rakaat kedua dan keempat, di sholat maghrib rakaat kedua dan ketiga, dan di sholat isya di rakaat kedua dan keempat. 9 kali kita telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita supaya nanti di akhir hayat kita mudah untuk mengucapkan kalimat itu. Karena sabda Nabi, man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Jadi Bapak Ibu, kalau satu hari itu 9 kali, berarti sebulan kita 270 kali mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi semakin banyak, semakin sering kita mengucapkan kalimat itu, dan itulah yang kita masukkan setiap hari ke dalam hati kita, maka nanti begitulah yang nanti akan keluar ketika kita akan menghadapi sakaratul maut. Maka jangan salah mengucapkan la ilaha illallah itu meletakkan tempat hurufnya. Kalau zikir tarekat itu yang pernah saya pelajari dulu, orang terkadang kalau pas zikir itu wirid atau acara-acara itu kan zikirnya la ilaha kanan kiri itu salah. Jadi la itu diletakkan di mana? Di pusat. La ilaha di ubun-ubun. Ilahnya di bahu kanan, baru Allahnya ke dalam ujamkan di dalam hati. Jadi gini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasakanlah. Kalau kita berzikir seperti itu pelan dan sesuai dengan tempat letaknya, nanti akan kita rasakan ketenangan, ketentraman, dan adanya sedikit perubahan dalam kehidupan kita. Jadi apa-apa yang kita masukkan hari ini Bapak Ibu ke dalam hati kita di dunia ini, nanti begitulah nanti yang akan keluar. Jadi kalau yang masuk kebesaran dunia, kebesaran makhluk, nanti begitu kita meninggal yang disebutkan juga kebesaran dunia. Maka banyak-banyak lagi kita menyebut kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kita masukkan ke dalam hati kita, nanti begitulah yang akan keluar ketika kita akan meninggal. Maka sebetulnya kalau diyakini orang yang benar-benar sholatnya bagus, dia pasti akan mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena ada orang dituntun kalimat kayak gitu bukannya diucapkannya la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha ladang yang disebutkan, bukan la ilaha. Kenapa? Karena kesehariannya habis waktunya untuk kepentingan dunia. Salah satunya apa? Keladang. Tapi nggak ingat ibadah. Nah, maka oleh karena itu perbaiki zikir kita. Sebetulnya kalau yang cepat-cepat itu nggak nikmat. Kadang-kadang ujung-ujungnya dengan illallah kan gitu. Yang nikmat itu la ilaha illallah. Manfaatkan waktu-waktu di sepertiga malam yang terakhir itu untuk memperbanyak itu. 100 kah, 500 kah, 1000 kah? Ada yang sampai 7000. Wah, subhanallah. Yang kedua, Allah sudah ajarkan kepada kita untuk nanti kita mudah mendapatkan syafaat Nabi. Di dalam sholat juga kita sudah diajarkan Allah untuk mengucapkan salawat kepada Nabi. Sama, 9 kali juga. Jadi Allah sudah ajarkan agar kita nanti mudah mendapatkan syafaat Nabi. Diajarkan dalam sholat kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 9 kali. Maka wajar Bapak Ibu, orang-orang yang istiqomah dalam ibadahnya, mudah-mudahan dia akan dimudahkan nanti di akhirat untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat berjamaah itu hendaknya imam gerakannya jangan sama dengan makmum. Jangan sampai makmum mendahului, ini sering terjadi. Jadi kita sebagai imam juga harus bijaksana dan harus tahu mana-mana tempat kita harus memberi waktu kepada makmum untuk sempat membaca. Contoh ini, Bu. Kenapa imam ketika setelah saya takbiratul ihram, Allahu Akbar, agak lama dia memulai untuk membaca suratul Fatihah, untuk apa? Untuk imam memberikan kesempatan kepada makmum agar makmum sempat membaca doa iftitah. Kemudian yang kedua, terkadang mengapa imam agak lama setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lama dia membaca surah. Nggak langsung dia baca surah. Untuk apa? Imam tadi memberikan kesempatan kepada makmum untuk sempat dia membaca surah Al-Fatihah. Walaupun nggak sampai selesai, minimal sampai iyyaka na'budu. Kadang-kadang ada imam cepat kali. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berarti dia nggak memberikan kesempatan. Karena makmum itu baru membaca surah Al-Fatihah ketika imam membaca surah dalam sholat berjamaah. Maka kasih kesempatan, Pak. Karena kadang-kadang kita nengok imam tuh ada selang waktu jeda dia, baru dia baca surah. Untuk apa itu? Memberikan kesempatan kepada makmum untuk bisa membaca surah Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika akan ruku dalam sholat, itu ketika sudah turun ruku, jangan buru-buru langsung baca. Biarkan posisi tulang belakang itu berada pada tempatnya. Sudah pas tempatnya. Baru baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Juga begitu sujud, biarkan dulu darah itu ngalir ke kepala. Secara sempurna baru baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Banyak orang begitu sujud langsung subhana. Nikmati dulu biar darah itu betul-betul mengalir sampai ke kepala. Ternyata gerakan sholat ini dari berdiri, ruku, i'tidal, sujud ternyata betul-betul membuat sirkulasi darah kita berjalan secara lancar. Maka jangan heran sebetulnya kalau kita sholat pada posisi yang betul dari mulai takbir, ruku, i'tidal sampai dengan sujud, betul-betul kita lakukan dengan sempurna yang dicontohkan Nabi. Insya Allah badan kita ini menjadi sehat. Takbir ini Bapak Ibu, ini apa fungsinya? Ini mengecapa rongga paru-paru. Membuat paru-paru kita menjadi bangun. Ini gerak takbir ini. Makanya orang takbir sadar, Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, telapak tangan itu betul dihadapkan ke arah kiblat. Ada yang begini. Ada yang gini, ya kan? Ada yang lewat-lewat, gitu. Nggak pas pada posisinya dia. Nah, ternyata sholat yang digerakkan dengan gerakan yang tidak sesuai dengan dicontohkan Rasulullah, itu nggak akan membekas ke dalam tubuh kita. Tubuh. Jadi berusaha kita Bapak Ibu untuk memperbaiki kualitas daripada ibadah sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki urusan. Jadi pelan-pelan kita untuk memperbaikinya. Kemudian betul yang disampaikan beberapa kajian ustaz-ustaz kita. Kita makmum ini terkadang salamnya sama dengan imam. Biarlah imam itu salam duluan. Setelah imam menoleh ke kiri, baru kita nolehkan kepala kita kan. Betul itu. Seperti yang contohkan Ustaz Ferry kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Setelah imam salam ke kiri, baru kita makmum menolehkan kepala kita ke kanan.
Sekarang enggak, imam masih mau udah ikut langsung bareng. Kadang-kadang yang duluan ke kiri siapa? Makmum. Ternyata nanti di akhirat, siapa makmum yang dalam sholat berjamaah suka mendahului imam, nanti bangkit dari kubur badannya manusia, tapi kepalanya kepala keledai. Itu tanda makmum yang suka dalam gerakan sholat mendahului imam. Sama aja nggak boleh, apalagi mendahului. Maka dia Bapak Ibu, kalau dalam takbir dia sudah betul-betul selesai takbirnya, barnya Allahu Akbar, barnya udah selesai, baru kita ikut Allahu Akbar. Jangan dia masih angkat tangan, kita juga angkat tangan. Allah betul-betul sampai barnya itu, baru kita. Itulah sampai sami Allahu liman hamidah, dahnya baru kita juga ikut bangkit daripada gerakan iktidal kita. Itu minimal seperti itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelan demi perlahan kita perbaiki daripada kualitas ibadah sholat kita. Sehingga betul-betul jika dilaksanakan dengan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, maka akan kita dapatkan daripada ketenangan, kesehatan, kebarokahan daripada amal ibadah yang kita lakukan. Ruku ma'a tuma'nina, i'tidal ma'a tuma'nina, sujud ma'a. Ini kadang-kadang kita mohon maaf. Ruku buru-buru, i'tidal buru-buru, sujud buru-buru, belum lagi turun sudah langsung bangkit. Nah, sholat-sholat seperti inilah Bu, yang akan membekas kepada diri pribadi kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ibadah sholat itu yang mau saya sampaikan. Kemudian berkaitan dengan ada sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kedua orang tuaku sudah meninggal dunia. Masih adakah baktiku kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia itu?" Nabi katakan, "Ada." "Apa itu ya Rasulullah?" Nabi katakan, "Mintakan keampunan atas dosa-dosa kedua orang tuamu." Maka tiap hari kita berdoa, "Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Untuk apa kita berdoa seperti itu? Kita bermohon kepada Allah. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Kalau mau dikhususkan doa untuk ayah, lapaskan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau ibu kita, Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi seorang anak yang setiap hari dia mendoakan orang tuanya minimal 5 kali sehari untuk memintakan ampunan kepada Allah, kita buat seperti itu Bapak Ibu, itu sama nilainya seperti kita berbakti kepadanya pada waktu dia masih hidup. Kalau dia seorang ayah yang sudah meninggal, istri masih ada, anak masih ada, istri dan anak yang doakannya, dan ahli keluarganya yang lain. Kenapa? Salah satu kata Nabi, ada 3 amal yang walaupun orang itu sudah meninggal, itu akan menjadi pahala yang terus mengalir sampai datangnya hari kiamat. Salah satunya adalah apa? Awwaladin solihin yada'ulah, doa daripada anak-anaknya yang soleh dan soleh. Bapak Ibu orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Ya Rasulullah, apalagi yang selanjutnya yang nilainya sama kepada orang tua kami baktinya masih dia hidup? Kata Nabi, sambungkan tali silaturahim kepada kerabat dekat daripada kedua orang tuamu yang sudah meninggal dunia itu. Bapak Ibu, orang tua kita kan punya abang, punya adik,
punya saudara, walaupun udah nggak ada lah orang tua kita, tetaplah kita sebagai anaknya, ahli keluarganya, menyambungkan tali silaturahim kepada keluarga dekatnya. Dalam bentuk apa? Silakan. Arisan seperti ini. Arisan keluarga, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Kenapa? Itu dulu yang merintis adalah orang-orang tua kita dulu. Kalau tetap kita langgengkan, kita laksanakan, itu samalah nilainya. Seperti kita berbakti kepadanya pada waktu dia masih hidup. Terkadang mohon maaf, kalau sudah meninggal kedua orang tua itu sudah mulai itu adanya keretakan dalam hubungan keluarga. Kalau bisa jangan. Berapa kali saya menyelesaikan masalah seperti itu. Ketika masih ada orang tuanya, masih akur-akur abang beradik ini. Tapi begitu meninggal kedua orang tuanya, sudah mulai sibuk satu persatu memperebutkan harta warisannya. Tapi saya salut, ada salah seorang warga di Sri Gunting, Bapak Ibu. Mungkin sudah pernah saya ceritakan ya. Yang seorang ibu meninggal, tanpa diketahui anaknya, ibu ini banyak meninggalkan emas. Yang emas itu kalau total sampai senilai 50 juta rupiah. Tapi karena dalam keluarga itu ada salah satu abang yang ahli agama. Bermusyawarahlah dia dengan adik-adiknya. Bagaimana jikalau harta yang mama kita tinggalkan ini, kita kembalikan lagi pahalanya untuk almarhumah ibu kita. Setujukah kalian? Adiknya semua menjawab setuju atas kebijaksanaan abangnya yang pertama tadi. Diinfakkanlah Bu, 50 juta tadi. Yang sekarang pondok pesantren udah berdiri. Di sunggal kanan itu yang warna hijau. Itulah pondok pesantren Al-Munziri. Beberapa minggu setelah diinfakkan harta itu, anaknya bermimpi berjumpa dengan mamanya. Dalam mimpinya itu mamanya itu senyum bahagia, memakai pakaian yang serba putih. Lantas adiknya ini bertanya kepada abangnya, "Ya abang, aku bermimpi seperti ini bagaimana maksudnya?" Itu berarti mama kita bahagia, mama kita senang terhadap apa yang sudah kita infakkan untuk pesantren itu. Apa enggak senang Pak orang tua kita? Tiap hari anak itu belajar Quran, sholat berjamaah di masjid, belajar fikih, belajar hadis. Tempat yang dia tinggali ada saham infak ibu mengalir terus pahalanya untuk mereka. Itulah hendaknya harus kita kedepankan dalam. Saya sedih sekali di Medan Kriyo. Waktu masih ada orang tuanya, sawah itu masih utuh. Begitu meninggal dua-dua orang tuanya, dijual sawah itu ibu-ibu 1,8 hektar, tapi satu pun anaknya nggak ada yang ingat untuk diinfakkan atas nama almarhumah daripada kedua orang tuanya. Sibuk beli mobil, sibuk buat rumah, bangun segala macam, beli emas. Inilah yang kita khawatirkan. Kalau nanti kita meninggal, kita nggak banyak mewariskan ilmu agama kepada anak-anak kita. Kita banyak mewariskan atau meninggalkan harta, tapi kita nggak bekali anak kita dengan bekal ilmu agama. Akhirnya apa? Jadi rebutan bagi anak-anak kita. Mungkin tadi kalau nggak ada abang yang bijaksana untuk menyelesaikan masalah itu, mungkin adik-beradiknya, aku kalau mama, aku gelang mama, aku cincin mama, mungkin begitu. Begitulah adanya. Sampai saya pernah marah menyelesaikan suatu masalah dalam keluarga yang ribut, udah tinggal bagi Bapak Ibu, ribut orang itu. Saya bilang begini, kalian ini nggak mencari, kayak mana susahnya orang tua kalian mencari harta ini, kalian tinggal bagi. Saya bilang, saya sampai kasar, di mana diletakkan otak kalian itu? Baru diam orang itu. Kalian ini nggak mencari, tinggal bagi aja ribut kalian. Saya bilang, baru terdiam orang itu. Begitulah adanya hari ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau sudah tidak ada lagi orang yang disegani di dalam sebuah keluarga. Mudah-mudahan itu nggak terjadi kepada keluarga besar kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sambungkan tali silaturahim kepada kerabat daripada orang tua kita, abangnya, adiknya, termasuk juga menyambungkan tali silaturahim kepada teman dekat daripada almarhumah daripada orang tua kita yang sudah
berpulang ke rahmatullah. Maka sampai sekarang arisan keluarga kami di Medan Kiro yang sudah berjalan lebih kurang hampir 30 tahun. Sampai sekarang masih eksis kami. Ini udah keturunan keberapa? Udah ke cucu dah. Dulu kakek kami yang merintis. Kakek turun kedua sampai sekarang sudah cucu-cucunya yang meneruskan. Terasa kita kalau apa yang sudah dirintis orang tua kita tetap melanggengkannya sampai dengan sekarang, orang tua kita akan senang melihat itu. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau kita menyambungkan tali silaturahim itu sama juga nilainya seperti kita berbakti kepadanya pada waktu ia masih hidup. Kemudian yang ketiga apa lagi? Ya Rasulullah, apa lagi ya Allah? Ya Rasul, infakkanlah sebagian daripada harta peninggalan orang tuamu di atas namakan infak tersebut atas nama almarhum daripada kedua orang tuamu. Untuk masjid kah? Untuk pondok pesantren kah? Untuk anak yatim kah? Dan lain sebagainya. Atas nama almarhumah orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Karena salah satu yang juga pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal, salah satunya adalah sedekah jariyatin. Sedekah jariyah itu artinya mengalir. Maka beruntunglah orang yang banyak sedekah di dunia ini. Yang investasi untuk tanah Masjid Babu Salam 2 juta ya semeter ya. Nah, sudah berjalan ini kan. Nah, itu nanti nggak akan menyesal di akhirat. Kenapa? Sepanjang tanah itu digunakan untuk orang-orang melaksanakan ibadah di atas tanah itu, maka orang-orang yang pernah berinfak untuk atas tanah itu, nanti dia akan memeti hasilnya setelah dia meninggal dunia. Pahalanya akan mengalir sampai datangnya hari kiamat nanti. Nah, harta yang dimakan menjadi kotoran, harta yang disimpan menjadi rebutan, namun harta yang disedekahkan itulah nanti yang dapat menjadi penolong kita untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu, harta kita dihisab nanti. Masing-masing dihisab. Mobil dihisab, ladang dihisab, uang dihisab, pakaian kita pun dihisab. Maka banyak ibu-ibu kadang-kadang beli mukena mahal-mahal, 500, 300 dipakai cuma setahun 2 kali. Itu pun sholat sunat. Sholat Idul Fitri dengan pakai mukena yang mahal itu hari-hari untuk sholat 5 waktu. Kenapa? Akan dihisab itu nanti di akhirat. Kenapa? Sudah dibeli mahal-mahal tapi nggak pernah dipakai. Kenapa dalam tradisi Jawa orang meninggal setelah 7 hari atau 3 hari diberikanlah pakaian daripada yang meninggal dunia itu? Supaya apa? Menjadi manfaat. Dipakailah Ustadz Endro untuk ceramah, ngisi perwiritan. Berpahala nggak itu yang ngasih baju itu? Berpahala. Saya dikasih kemarin sama Pak almarhum Pak Bagio Subagio itu. Saya pakai terus tuh baju putih itu kalau saya sholat Jumat. Apa nggak senang itu almarhum? Udah meninggal, tapi bajunya dipakai untuk khutbah Jumat sama seorang ustadz misalnya. Apa nggak senang itu? Bahagia. Itu makanya dikasihkan. Tapi kalau kita ngasih baju untuk orang-orang yang hidup daripada peninggal almarhum, kalau bisa dikasih sama orang yang ahli ibadah. Jangan pula dipakai baju itu dipakai di warung tua. Ini ya gawat nih. Gila nanti dia. Pilihlah orang-orang yang soleh. Peci ini untuk ini, baju koko ini untuk ini, sarung ini untuk ini. Pokoknya kita tengok orang yang ahli ibadah. Kalau kita tetap simpan di lemari, sayang itu nggak bernilai apa-apa. Karena nggak dipakai untuk kebaikan. Jadi ibu yang banyak kali jilbabnya bu, timbang nggak dipakai itu di lemari. Ada saudara kita yang mungkin jilbabnya itu aja, kuning itu aja. Kasihkan jilbab kita yang banyak itu sebagian untuk saudara kita. Berpahala kita. Apalagi ibu ngasih sedekah makanan di hari Jumat itu. Tengok itu orang pulang sholat Jumat, berapa besar pahala yang dia bawa. Kita kasih makan pula itu. Dapatlah ibu pahala. Padahal ibu nggak sholat Jumat, tapi ibu dapat pahala seperti laki-laki yang sholat Jumat. Disengkol dari program kan itu.
Ada yang koordinir. Tiap hari, tiap minggu Jumat itu ada 200, 100 kotak. Diberikan untuk siapa? Orang-orang yang pulang sholat Ternyata kenapa kita mendapatkan pahala yang begitu besar berkaitan dengan makan ini? Kenapa? Begitu kita bersedekah makanan sama yang kita berikan, maka yang dimakan itu menjadi darah daging. Kemudian menambah kekuatan. Kemudian dia sehat. Dia bisa beribadah. Maka kita yang ngasih makan mendapatkan pahala daripada ibadah yang dia lakukan itu, padahal dia beribadah, nggak pernah meniatkan untuk orang yang ngasih makan. Itu hebatnya sedekah makan. Maka jangan pelit-pelit, ibu-ibu. Saya sama istri buat di rumah itu, namanya sejum. Istri saya masak tiap Jumat dia. Nah, nyumbang tenaga, sekaligus nitip juga uang, Bu. Sejum namanya, sedekah Jumat. Kami distribusikan untuk masjid-masjid. Saya bilang gitu. Apa yang bisa kita sumbangkan? Nggak bisa duit, tenaga. Bisa masakkan aja kita pun, Bu. Untuk sedekah orang yang sholat Jumat. Kita pun mendapatkan bagian pahala daripada itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.